Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Balai Besar Program Guru Tunggal, yang saya cintai adalah FKBP, Forum Komunikasi Komunitas Guru Tunggal. Ini yang saya tunggu-tunggu, intinya apa? Mengadakan sayembara simposium. Luar biasa, tepuk tangan untuk FKBP. Betul, saya terima kasih betul terhadap jenengan, karena dengan adanya program itu saya bisa mensosialisasikan metode sate. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofa dari SMA Negeri 1 Bubulan, Bojonegoro, Jawa Timur. Inovasi itu ya. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba memahami metode pembelajaran sate. Searching artinya apa? Mencari. Jadi nanti peserta didik diberikan keleluasaan untuk mencari bahan sesuai dengan topik yang kita berikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak terpaku pada buku, tetapi juga bisa mencari informasi yang terkait dengan materi yang kita tulis di papan tulis. Itu mencari bisa tidak hanya melalui buku, tetapi juga melalui HP. Itu yang pertama. Yang kedua adalah action. Jadi dalam mencari, peserta didik tidak hanya mencari, tapi juga merangkum, meresum dari topik yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Action artinya apa? Peserta didik menampilkan karyanya setelah dia itu mencari topik yang diberikan oleh kita sebagai pendidik atau guru. Selanjutnya adalah teknologi. Dalam penggunaan sate ini, maka teknologi sangat diperlukan untuk proses dari awal hingga akhir. Contoh apa? Presensi. Untuk mempercepat proses pembelajaran tidak perlu memakan waktu. Silakan anak-anak, kebetulan anak SMA, ya. Kita sudah set itu hanya 1 menit maksimal 2 menit selesai. Silakan absensi, kita tutup. Sehingga siswa yang tidak masuk ke dalam situ otomatis tidak akan bisa melakukan absensi walaupun itu bersifat online. Yang terakhir evaluasi. Evaluasi kita gunakan itu dalam rangka untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik itu mampu menerima apa yang kita berikan. Terakhir adalah refleksi. Di dalam evaluasi itu diberikan untuk mengetahui seberapa jauh juga materi yang kita berikan itu mampu diterima atau diserap oleh peserta didik. Yang kedua, untuk merencanakan program selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah langkah-langkah mengimplementasikan metode sate. Yang pertama yaitu menentukan topik pembelajaran. Yang kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran. Ini jangan sampai lupa. Kita kadang-kala berbicara jauh, kita itu enggak menyampaikan yang nomor 2 atau menentukan tujuan pembelajaran. Membagi peserta didik menjadi kelompok, bisa 3, bisa 5 lagi. Kemudian membimbing peserta didik dalam melakukan tindakan, memfasilitasi penggunaan teknologi, melakukan evaluasi dan refleksi seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya keunggulan dari metode pembelajaran sate, yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar, yang kedua mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menumbuhkan kreativitas, memfasilitasi pembelajaran aktif, dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia nyata. Kesimpulan dari metode pembelajaran sate adalah yang pertama meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan keterampilan abad 21, 4C yang disampaikan oleh rekan kita tadi, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan yang terakhir adalah meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Ini, jadi saya berharap terutama pada diri saya sendiri, teruslah belajar, temukan tujuan habis.
gagasan. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada panelis. Bagaimana kelanjutannya? Begini, untuk memastikan metode pembelajaran sate itu bisa diterima dulu pada satuan pendidikan saya. Kebetulan saja saya menjadi kepala satuan pendidikan sehingga saya bisa mengarahkan rekan-rekan atau bapak guru untuk menggunakan metode pembelajaran ulang. Itu langkah yang otentik yang pertama. Langkah kedua yaitu di medsos, baik itu media pendidikan. Kalau jenengan tahun 2001 langganan media pendidikan Provinsi Jawa Timur, insya Allah bisa juga tak muat. Kemudian di Kompas juga pernah saya muat. Itu untuk promosi di media sosial. Langkah terakhir untuk memantapkan agar ini bisa diterima pada semua satuan pendidikan, langkahnya yaitu ini harus kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Oleh sebab itu kemarin saya sempat setelah Pak Abu Khair itu turun dari mimbar, itu sempat saya hearing sekitar 5-10 menit lah waktu yang diberikan. Itu artinya apa? Saya minta agar metode pembelajaran saat itu difasilitasi. Kebetulan saya mengatakan di awal tadi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada forum ini karena ini memang yang saya butuhkan, jujur saya butuhkan. Yang kedua, memang saya ingin ketemu Bapak Bukhair untuk merekomendasikan, karena tanpa bantuan atau tangan dingin pejabat ini hanya sebatas romo saya tenggelam. Harus ada power di sini. Makanya kemarin alhamdulillah Bapak Bukhair merespon dan nanti filenya akan, bukan saya pamer tidak ya, memang untuk membutuhkan agar ini bisa diterima maka harus ada power, dan alhamdulillah kemarin Bapak Bukhair menerima dan insya Allah memfasilitasi dan uang adun yang habis Kementerian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.